Halo Level Friends, menyambung penjelasan saya tentang anemia pada penyakit ginjal kronik, kali ini saya akan membahas lebih spesifik tentang salah satu terapi anemia pada penyakit ginjal kronik yang sudah saya sebutkan, yaitu suntikan hormon eritropoietin. Sesuai dengan yang saya jelaskan, jadi salah satu penyebab dari anemia pada penyakit ginjal kronik itu adalah kurangnya hormon eritropoietin. Karena hormon eritropoietin ini dibuat oleh sel-sel ginjal. Di mana pada saat sel-sel ginjal itu rusak, maka kapasitas pembentukan dari hormon eritropoietin itu jadi menurun. Padahal hormon eritropoietin ini adalah salah satu hormon yang bertugas untuk memberi bahan bakar gitu ya pada pembentukan sel darah merah. Nah, memang akhirnya ada obat ya yang bentuknya itu suntikan. Jadi suntikan ini berisi hormon-hormon eritropoietin dengan berbagai macam bentuk atau ini ya susunan kimia gitu. Ada yang namanya epoetin alfa, ada yang namanya epoetin beta, terus yang lebih baru ada darbepoetin ya. Dan itu semuanya berbeda dari segi susunan atau komposisi secara kimia. Karena itu nanti berhubungan dengan waktu paruh. Jadi ada hormon-hormon eritropoietin atau suntikan hormon eritropoietin yang bisa disuntikkan 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali, bahkan ada yang jangka panjang sudah bisa disuntikkan 1 bulan sekali misalnya. Di sini akan saya bahas nanti lebih detail bagaimana indikasinya, kontraindikasinya, lalu apa yang harus diperhatikan bila ingin diterapi ini gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan diskusi Nefrofriends semua dengan dokternya gitu ya. Jadi agak nyambung gitu waktu diskusi dan bisa memilih pengobatan yang terbaik untuk kondisi anemianya. Yang pertama dari indikasinya. Jadi suntikan hormon eritropoietin ini dianjurkan diberikan bila HB itu kurang dari 10 gram per desiliter. Targetnya itu tidak lebih dari antara 10 sampai 12 gram per desiliter dan tidak dianjurkan sampai melebihi 13 gram per desiliter. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua pasien penyakit ginjal kronik itu bisa langsung diberikan hormon eritropoietin. Yang pertama syaratnya adalah kadar besinya harus cukup. Jadi, kalau pasien tersebut memiliki anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi secara absolut atau kita sebutnya anemia defisiensi besi absolut, itu tidak boleh diberikan eritropoietin. Ya, logikanya kalau kita berikan hormon pembentuk sel darah merah tapi bahan dasar pembentukan sel darah merah yaitu salah satunya adalah zat besi ini masih kurang, ya tentunya dia tidak bisa terbentuk dengan baik. Jadi kalau ada anemia defisiensi besi, maka harus ditangani dulu defisiensi besinya sampai normal, baru bisa diberikan hormon eritropoietin. Lalu syarat yang kedua, itu dalam kondisi pasien ini stabil ya. Jadi tidak boleh dalam kondisi sedang di rumah sakit, sedang ada kondisi infeksi berat, infeksi akut atau kondisi apapun yang menyebabkan dia sedang ada di rumah sakit. Nah, ini nggak boleh diberikan hormon eritropoietin. Jadi harus kondisi yang betul-betul stabil dan rawat jalan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan juga dalam pemberian hormon eritropoietin ini, yaitu yang pertama kondisi hipertensi. Jadi pemberian hormon ini harus hati-hati diberikan pada kondisi pasien yang tensinya belum terkendali, yaitu misalnya ya di atas 180 per 110. Nah itu harus hati-hati karena obat hormon ini pun bisa memicu terjadinya hipertensi pada beberapa orang. Selain itu ada juga resiko terjadinya hiperkoagulasi ya atau kita sebutnya itu darah lebih mudah membeku. Nah itu juga bisa mungkin karena memang dia kan salah satu fungsinya kan menaikkan HB ya, menaikkan jumlah eritrosit dengan cepat. Jadi ada 2 risiko itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada riwayat stroke sebelumnya, itu membutuhkan konsultasi dulu. Jadi harus dibalance ya, bagaimana manfaat dan risiko pemberian suntikan hormon ini dengan risiko terjadinya pembekuan darah lagi. Untuk cara pemberiannya, jadi nanti sediaan dari suntikan hormon eritropoietin ini yang paling banyak adalah bentuk suntikan subkutan. Dan nanti akan diberikan pada 2 fase. Yang pertama yaitu fase koreksi, di mana fase koreksi ini tujuannya adalah meningkatkan HB secepat mungkin ya. Dan targetnya antara HB itu naik antara 0,5 sampai 1,5 gram per desiliter dalam 1 bulan.
Dan ini akan dievaluasi tiap bulan. Kalau misalnya sudah melebihi target, pasti nanti dosisnya akan dikurangi dan itu semua nanti dokter yang akan menentukan. Yang penting tujuan utamanya adalah HB itu mencapai target, yaitu 10-12 gram per desiliter. Setelah itu, kalau sudah mencapai target, akan masuk ke fase pemeliharaan. Kalau tadi di fase koreksi, itu dosis hormon eritropoietin ini juga tergantung sediaannya. Jadi, yang waktu paruhnya pendek itu diberikan seminggu 2 kali. Yang waktu paruhnya panjang diberikan 2 minggu sekali. Sedangkan pada fase pemeliharaan ini tujuannya adalah untuk mempertahankan target HB itu sesuai rentang target terus, yaitu 10-12. Jadi di sini juga akan dievaluasi atau diukur HB-nya tiap 1 bulan juga. Dan ditambah juga nanti akan diperiksa kadar besinya secara rutin. Karena tadi itu ya kalau kadar besi masih kurang dia juga tidak akan efektif untuk menaikkan HB. Nah, untuk pemberian pada fase pemeliharaan ini dosisnya biasanya dikurangi separuhnya ya. Jadi yang waktu paruhnya pendek diberikan seminggu sekali aja dan waktu paruhnya panjang diberikan bisa 4 minggu sekali atau sebulan sekali aja. Jadi gitu ya Nevro Friends, penjelasan singkat mengenai hormon eritropoietin, salah satu terapi pada anemia penyakit ginjal kronik. Nah, sebenarnya ada kondisi di mana orang yang sudah disuntik hormon eritropoietin ini ternyata dia tidak berespon dengan baik, HB-nya nggak naik. Nah, itu ada kondisi-kondisi khusus kenapa kok dia tidak berespon dan ini akan saya bahas di video berikutnya.